Om Swastiastu. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Iya, baik semuanya ya. Iya. Berarti sudah siap untuk mengikuti pelajaran ya? Bu. Iya. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan secara vegetatif pada hewan ya. Nah, Ibu akan memberikan materi melalui aplikasi Quizzes. Nanti Ibu akan bagikan linknya di kolom chat. Ya, Ibu sudah klik mulai. Slide pertama itu adalah absen. Jadi sebelum Ibu memulai pembelajaran ini, Ibu ingin mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Anak-anak silahkan ketik nama, kelas, dan keterangan hadir. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh ya, kalau sudah Ibu lanjutkan ke materi. Ya, jadi materi kita adalah perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Dan tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan reproduksi aseksual pada hewan. Ya. Nah, kemudian sebelum kita melanjut ke pembahasan bagaimana sih perkembangbiakan secara vegetatif pada hewan itu, anak-anak Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Silakan anak-anak jawab dengan sejujurnya ya. Ya, Ibu mulai pertanyaannya. Ya, apakah kamu tahu perbedaan antara perkembangbiakan vegetatif atau aseksual dengan perkembangbiakan generatif atau seksual? Apa bedanya? Apakah anak-anak tahu atau tidak tahu? Silakan anak klik pilihannya. Oke, anak-anak siapa yang menjawab tahu? Saya. Iya, silahkan dijelaskan. Siapa yang bisa menjelaskan? Apa perbedaan antara perkembangbiakan vegetatif aseksual dengan perkembangbiakan generatif atau seksual? Siapa yang bisa? Raise hand. Linda, Bu. Linda, Bu. Linda, Bu. Ya, siapa? Linda. Apa perbedaan antara perkembangbiakan vegetatif atau aseksual dengan perkembangbiakan generatif atau seksual? Ya, baik, Bu. Reproduksi aseksual adalah perkembangbiakan tumbuhan atau hewan tanpa melewati proses fertilisasi. Perkembangbiakan aseksual menggunakan organ tubuh ataupun bagian tubuh hewan ataupun tumbuhan. Sedangkan reproduksi seksual adalah perkembangbiakan yang melalui proses fertilisasi, yaitu proses peleburan inti sel kelamin jantan atau sel sperma dan inti sel telur atau sel betina. Artinya pada saat perkembangbiakan secara vegetatif itu tidak melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina ya, tidak terjadi perkawinan sehingga disebut juga dengan perkembangbiakan tak kawin ya. Nah, sekarang anak-anak pernah tidak dalam kehidupan sehari-hari anak-anak menemukan hewan dia tidak kawin tetapi mempunyai anak? Pernah, Bu. Pernah. Apa contohnya? Kutu. Kutu. Ya. Ya. Yang lain ada? Nah, sekarang perhatikan slide berikutnya anak-anak. Nah, ini adalah gambar apa? Lebah. Lebah. Lagi. Ubur-ubur hidria. Yang lagi satu? Planaria. Iya, planaria. Jadi hewan-hewan ini adalah contoh hewan-hewan yang berkembang biak secara vegetatif atau tak kawin atau aseksual ya. Nah, lalu bagaimana cara hewan-hewan tersebut berkembang biak secara vegetatif? Itu ada 3 cara. Itu dengan cara pertama membentuk tunas, kemudian yang kedua adalah fragmentasi, dan yang ketiga adalah partenogenesis. Nanti Ibu akan jelaskan satu persatu, kemudian anak-anak mendengarkan dengan baik karena setelah itu Ibu akan mengecek pemahaman kalian dengan memberikan pertanyaan. Kemudian di akhir pembelajaran, Ibu akan memberikan evaluasi dengan menggunakan aplikasi Quizzes. Bentuk tunas ya. Jadi bukan hanya tumbuhan saja yang bisa membentuk tunas, ternyata hewan juga bisa membentuk tunas ya. Dimana hewan yang bisa membentuk tunas itu contohnya adalah Hydra sp, ubur-ubur dari jenis Obelia sp dan Aurelia sp. Nah, ini adalah Hydra.
Jadi hidra yang sudah dewasa akan membentuk tunas yang ukuran semula masih kecil ya, kemudian tunas akan berkembang menjadi semakin besar, dan ketika tunasnya sudah membentuk tentakel dan sudah bisa mencari makanan sendiri, maka tunas ini akan memisahkan diri dengan induknya dan kemudian menjadi individu baru. Seperti itu ya. Kemudian contoh yang lain adalah ubur-ubur. Nah, dalam siklus hidup ubur-ubur dia mengalami dua fase kehidupannya, anak-anak ya. Ada fase medusa, ini medusa yang bergerak bebas, ubur-ubur yang bergerak bebas itu adalah fase medusa, dan fase polip. Kalau fase polip itu dia menetap atau melekat pada suatu tempat, ya. Nah, pada fase medusa, ubur-ubur akan berkembang biak secara generatif. Dia melakukan perkawinan ya. Terjadi peleburan antara sel sperma dan sel ovum, maka terbentuklah zigot, kemudian zigot akan berubah menjadi larva, kemudian larva ini akan berkembang apabila dia melekat pada suatu tempat yang cocok, maka dia akan berkembang menjadi fase polip. Nah, pada fase polip inilah terjadi pembentukan tunas yang banyak. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Iya, kalau bisa, Ibu akan cek pemahaman kalian dengan menjawab pertanyaan. Nah, silakan anak-anak dijawab. Ubur-ubur berkembang biak secara vegetatif dengan tunas pada fase apa? Apa jawabannya? Polip, anak-anak yang Polip, benar Bu. ya. Polip, Ini Bu. ada dua orang yang menjawab medusa. Siapa? Ayo. Fragmentasi, tahapan fragmentasi itu ada dua, yaitu pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi dua bagian atau lebih. Kemudian tahapan yang kedua adalah tahap regenerasi, yaitu potongan tubuh itu akan membentuk bagian tubuh yang tidak ada pada bagian tersebut ya. Kemudian pada akhirnya setiap potongan tubuh tersebut akan membentuk individu baru dengan bagian tubuh yang lengkap. Contohnya adalah planaria. Lebih jelasnya silakan anak-anak memperhatikan gambar ini. Membentuk bagian tubuh yang tidak ada. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Ya, Ibu akan mengeceknya dengan pertanyaan. Ibu harap semuanya benar ya. Jika tubuh planaria dipotong menjadi 3 bagian seperti pada gambar, maka potongan tubuh bagian tengah akan beregenerasi membentuk apa? Ini jawabannya adalah bagian kepala dan bagian ekor ya. Lanjutkan ke partenogenesis ya. Jadi partenogenesis itu adalah cara reproduksi vegetatif yang terjadi tanpa melibatkan sel kelamin jantan, tetapi dari perkembangan sel kelamin betina. Demikian tadi materi kita tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan kalian evaluasi ya dalam bentuk kuis melalui aplikasi Quizzes ya. Nanti linknya akan Ibu share di kolom chat. Nanti diperhatikan anak-anak ya. Sudah siap? Sudah siap untuk menjawab? Sudah, Bu. Iya, Ibu akan mulai ya. Baik, Bu. Iya, sudah dimulai. Silakan anak-anak menjawab, videonya dihidupkan ya. Ya, Purnamasari sudah menjawab dengan benar, kemudian Awidya Pratiwi menyusul. Ya, jadi posisi pertama Kadek Purnamasari. Ya anak-anak, untuk pertemuan hari ini cukup sekian dulu ya. Kita akhiri dengan parame Santi. Om Santi Santi Santi. Om.